Hai Bu Era, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Zia. Apa kabar Bu Zia Bagaimana? hari ini? Ya, Alhamdulillah Bu Era, sehat. Bagaimana dengan Bu Era? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Bu Zia. Alhamdulillah. Nah, begini Bu Era, sesuai dengan chat kita di WA tadi malam, katanya Bu Era ingin berdiskusi, ngobrol-ngobrol sebentar begitu. Eh, Bagaimana nih Bu Era? Sebetulnya apa tujuan kita untuk berdiskusi ini? Iya Bu Zia. Sebenarnya ada yang mau saya omongin nih sama Bu Zia nih. Hmm. Tentang kerjaan saya lah sebagai guru. Eh, di sekolah itu Bu Zia, Ya. sebagai seorang guru, saya ditugaskan kepala sekolah saya itu juga sebagai ketua bagian kurikulum. Jadi Hmm. baru-baru ini saya itu baru mengikuti pelatihan kurikulum. Jadi tugas saya kan mengimplementasikan ke teman-teman saya itu dari Iya. hasil pelatihan tadi itu. Nah, Hmm. jadi eh, di dalam penyampaian itu adalah teman-teman yang bagaimana gitu ya menyikapi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Itu bagaimana ya Bu Zia ya? Baik, baik, baik. Jadi dari yang sudah Bu Era sampaikan itu, Bu Era tadi baru selesai melakukan pelatihan tentang kurikulum, begitu ya Bu Era? Iya Bu Zia. Dan Bu Era akan mengimplementasikannya di sekolah. Tapi Benar. teman-teman banyak yang kurang mendukung begitu sepertinya ya Bu Era ya. Betul, betul sekali ya. Jadi kalau dari sini saya menangkap tujuan dari Bu Era itu adalah supaya bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa menerima dan mendukung apa yang akan Bu Era laksanakan di sekolah. Begitu ya Bu Era? Betul sekali Bu Zia. Kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman tentang bahwa untuk tahun ini kita akan memakai kurikulum merdeka karena kami sudah mendaftar nih Bu Zia kurikulum Ya. merdeka untuk tahun ini. Jadi karena saya hari kepelatihan dan alhamdulillah saya sudah sedikit mengerti lah tentang kurikulum merdeka. Jadi tugas saya kan menyampaikan ke teman-teman ya kan Bu Zia. Iya, iya, iya. Jadi ada itu beberapa teman sejawat ini ya, udah saya sampaikan, mereka bilang begini, saya nggak pandai laptop, terus saya sudah Hmm, tua, gimana ya? Itu iya, pakai iya. laptop saya nggak tahu. Jadi mereka enggan atau bagaimana? Itu bagaimana ya Bu Zia ya? Saya menyikapi itu ya. Iya, iya, ya. Baik, Bu Era. Jadi, Bu Era ini tadi kan ingin mencapai supaya program kurikulum merdeka tadi itu bisa tercapai dengan baik di sekolah, Iya, begitu ya, Bu betul, Era. betul Nah, sekali. untuk mencapai dari program kurikulum merdeka tadi, Bu Era mengatakan bahwa ada teman-teman yang kurang setuju, bahkan banyak mereka yang wah udahlah kami nggak usah yang muda-muda aja gitu kan karena udah tua. Kemudian Iya, ada yang tidak bisa memakai laptop begitu ya kan Bu Era. iya, Hmm, iya Bu Zia. ini sebetulnya dalam mencapai tujuan kurikulum merdeka tadi itu seperti apa idealnya? Kondisi ideal yang ingin Bu Era tuju, yang ingin Ibu Era capai itu yang seperti apa Bu Era? Begini ya Bu Zia, saya menginginkan teman-teman saya itu tadi eh, itu lebih mengerti kurikulum merdeka itu seperti apa, terus penerapannya di kelas bagaimana. Jadi saya ingin teman-teman saya itu mengerti bagaimana penerapan nanti kurikulum merdeka itu di kelas, di sekolah seperti Iya, itu. iya, iya, baik.
Berarti untuk mencapai dari tujuan kurikulum Merdeka tadi itu tercapai, tentunya harus ada kerjasama dengan teman-teman sejawat, begitu kan Bu Era? Tapi ternyata, iya betul Bu Zia. Ternyata teman-teman banyak yang pesimis begitu ya Bu Era ya? Iya. Iya baik Bu Era. Nah, dari yang sudah terjadi ini, apa langkah-langkah yang sudah Bu Era laksanakan sekarang untuk mencapai tujuan itu? Begini ya, langkah-langkah yang udah saya terapkan, yang sudah saya lakukan ya kepada teman-teman itu, bagi yang tidak pandai IT, laptop, itu saya bersedia loh Bu untuk membantu teman-teman yang tidak bisa mengaplikasikan laptop, saya mampu membantu, dan yang belum mengerti tentang membuat umpamanya KOSP-nya, saya juga bisa membantu kepada teman-teman. Asalkan teman-teman itu mau mengerti dan mau bekerja sama dengan baik untuk menerapkan kurikulum Merdeka tadi. Seperti itu. Baik. Jadi sebetulnya Bu Era juga sudah melakukan bimbingan begitu ya Bu Era ya kepada teman-teman itu ya. Bahkan Bu Era juga rela membantu apabila ada teman-teman yang mengalami kesulitan, Bu Era sudah bersedia untuk membantu mereka begitu. Betul sekali Bu Zia. Iya. Jadi kalau menurut Bu Era nih, dari yang sekarang ini sudah berlangsung kurikulum Merdeka tadi itu, sekarang Bu Era itu antara skala 1 sampai 10 itu Bu Era berada di skala berapa kira-kira? Kira-kira baru skala 6 kayaknya Bu Zia, untuk penerapan kurikulum Merdeka ini di sekolah kami. Baru di skala 6 ya Bu Era ya? Betul. Ya, berarti masih perlu lagi banyak langkah-langkah untuk mencapai tujuan tadi. Bu Era ingin idealnya sampai ke angka berapa kira-kira? Kalau hati nurani ya Bu Zia ya, inginnya mencapai 10 supaya lebih mantap lagi dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini, karena kita mau kan anak-anak didik kita itu mempunyai profil Pancasila ya Bu Zia ya. Jadi saya pinginnya sampai 10, itulah yang saya inginkan. Baik. Jadi memang ingin mencapai kesempurnaan itu ya Bu Era ya. Betul sekali Bu Zia. Oke Bu Era. Nah, sebetulnya apabila saya dengar dari penuturan Bu Era tadi, padahal untuk mencapai tujuan tadi itu Bu Era sudah banyak langkah-langkah yang dilaksanakan ya Bu Era ya. Sudah ada tadi, sudah. Melakukan bimbingan juga kepada teman-teman begitu. Nah, baik Bu Era. Jadi dari yang sudah Bu Era laksanakan tersebut, kira-kira nih masih ada nggak alternatif lain yang bisa Bu Era laksanakan? Alternatif lain ya Bu Zia ya. Mungkin saya akan memberi tambahan atau lebih full lagi mungkin ya, untuk membimbing teman-teman tadi, atau meminta bantuan mungkin ke kepala sekolah agar mereka tuh lebih ikut berpartisipasi begitu tentang penerapan kurikulum Merdeka tadi, karena mungkin kepala sekolah mungkin mereka lebih mendengarkan mungkin ya Bu Zia daripada sesama teman guru. Jadi mungkin saya meminta bantuan ke kepala sekolah mungkin ya, untuk lebih menerapkan kurikulum Merdeka ini kepada teman-teman. Iya, bagus itu Bu Era. Idenya itu sudah bagus. Seperti tadi yang pertama, Bu Era sudah melakukan bimbingan terhadap teman-teman yang mengalami kesulitan dalam IT. Kemudian Bu Era luar biasa sekali juga sudah meluangkan waktunya, kapan saja tadi teman-teman meminta bantuan, Bu Era akan siap untuk melaksanakannya. Dan selain itu juga
Bu Era akan meminta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah karena mungkin Bapak Kepala Sekolah akan lebih didengarkan oleh teman-teman rekan sejawat, begitu ya Bu Era ya? Betul Bu Zia. Ya, baik Bu Era. Nah, dari yang kita simpulkan tadi itu, kira-kira nih Bu Era, apa rencana Bu Era ke depan untuk mencapai tujuan tadi itu? Rencana ke depan ya Bu Zia ya. Rencana ke depannya mungkin saya lebih lebih mungkin menambah waktu lagi ya untuk memandu teman-teman supaya lebih paham tentang kurikulum ini, terus meminta mereka untuk apa Ibu tuh untuk melakukan pelatihan mungkin bukan saya ya Bu Zia dengan pelatih-pelatih lain, mungkin mereka lebih mengerti tentang merdeka, mungkin seperti itu Bu Zia. Iya, bagus itu Bu Era. Nah, itu adalah rencana-rencana yang akan Bu Era laksanakan untuk mencapai tujuan tadi supaya kurikulum merdeka itu bisa dicapai dengan baik di sekolah Bu Era. Nah, kira-kira nih Bu Era, dari rencana-rencana yang akan Bu Era laksanakan tadi, itu apa komitmen Bu Era ke depannya? Ke depannya? Untuk supaya bisa mencapai semua itu, saya akan melaksanakan rencana-rencana tadi dengan lebih baik lagi dan meminta solusi kepada kepala sekolah yang sudah saya sebutkan tadi Bu Zia ya. Terus dengan satu lagi tadi membimbing teman-teman, terus membimbing teman juga untuk mengikuti pelatihan, mungkin pelatihan secara online seperti apa mungkin. Itu kira-kira Bu Era kapan itu akan melaksanakan tahapan-tahapan itu? Insya Allah besok udah saya akan lakukan tahapan itu, mungkin satu persatu ya Bu Zia ya. Mungkin hari besok mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu bagaimana supaya teman-teman ini lebih paham lagi tentang Iya. Baik. Jadi dari diskusi kita tadi ini Bu Era, untuk mencapai tujuan supaya kurikulum merdeka di sekolah Bu Era itu bisa terlaksana dengan baik. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Era apa rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Dari diskusi kita ini tadi, bagaimana menurut Bu Era? Terima kasih sekali. Harapannya. Ya, saya berterima kasih sekali kepada Ibu Zia yang sudah mau membantu saya atau membuat penjelasan yang lebih jelas gambaran bagaimana ke depannya saya menghadapi teman-teman tadi. Saya terima kasih sekali kepada Bu Zia dan saya jadi lebih semangat lagi untuk membantu teman-teman saya dalam menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah saya. Terima kasih sekali lagi Bu Zia ya. Ya, amin Bu, sama-sama Bu Era. Semoga apa rencana-rencana yang akan Bu Era laksanakan tadi bisa dilaksanakan di sekolah dengan baik, dan semoga harapan-harapan dari Bu Era bisa tercapai dengan baik Bu Era. Saya juga ucapkan terima kasih Bu Era sudah bersedia berbagi cerita dengan saya. Semoga bermanfaat ya Bu Era. Iya, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali Bu Zia. Terima kasih Bu Zia. Ya, sama-sama Bu Era. Mungkin demikian diskusi kita dulu ya Bu Era pada hari ini. Insya Allah lain kali kita sambung lagi karena saya juga penasaran bagaimana nanti hasilnya setelah Bu Era melaksanakan rencana aksi ini. Demikian Bu Era. Assalamualaikum Bu Era. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Bu Zia. Sama-sama. Baik Bu Era, sudah selesai kita satu sesi. Tadi saya sebagai coach dan Bu Era sebagai coachee. Dan sekarang kita bergantian, Bu Era sebagai coach
dan saya sebagai coachnya. Begitu Bu Era. Oke. Assalamualaikum Bu Zia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Alhamdulillah, kabar baik Bu Era. Bu Era bagaimana? Sehat? Sehat sekali Bu Zia. Bu Zia sehat juga kan? Sehat Bu, sehat. Iya, terima kasih ya Bu Zia sudah meluangkan waktunya sebentar ya sore ini. Kita akan bercakap-cakap sebentar nih Bu Zia. Iya, Bu Era. Ya. Apa nih yang mau Bu Zia akan bicarakan sore ini? Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Era karena sudah mau meluangkan waktunya. Saya ingin berbagi cerita kepada Bu Era. Mudah-mudahan nanti setelah diskusi ini saya dapat mendapatkan solusi yang terbaik begitu Bu Era. Iya. Baik Bu Era, begini Bu Era, tujuan saya untuk berdiskusi dengan Bu Era itu adalah sebenarnya saya ini lagi sedikit galau Bu Era galau dalam menghadapi pembelajaran di kelas begitu Bu Era. Jadi pembelajaran di kelas itu kemarin kan kita baru saja mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, betul. Iya, nah jadi saya itu sudah mencoba untuk mengimplementasikannya di kelas. Nah, saya sudah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi mengikuti seperti apa yang sudah kita pelajari. Namun, ketika saya mengimplementasikannya ternyata yang di lapangan itu tidak semudah seperti yang kita pelajari begitu Bu Era. Jadi saya di sini mohon bantuan dari Bu Era untuk mendapatkan solusi bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik begitu Bu Era. Oh, jadi Bu Zia ini ingin berdiskusi tentang implementasi pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu Zia terapkan ya di kelas. Iya, benar Bu Era. Tapi Ibu Zia masih ada mengalami kendala-kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Begitu ya Bu Zia? Iya, betul sekali Bu Era. Ya, ngomong-ngomong nih ya Bu Zia, kendala seperti apa sih yang Ibu Zia rasakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Zia sekarang ini? Nah, untuk saat ini Bu Era, kemarin ketika saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu, saya masih menemukan anak-anak itu masih kurang aktif begitu Bu Era ketika dalam pembelajaran. Mereka itu sepertinya kok motivasinya terhadap pelajaran itu kurang sehingga mereka tidak aktif begitu Bu. Oh, jadi setelah Ibu Zia terapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata masih ada ya sebagian anak-anak tadi yang belum aktif begitu ya? Iya. Belum aktif, masih diam aja gitu dalam memahami materi mungkin ya yang Ibu Zia sampaikan. Nah, ngomong-ngomong, apa aja sih yang udah Bu Zia lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Zia sekarang ini? Yang sudah Ibu Zia lakukan? Baik. Yang udah saya lakukan itu Bu, kemarin saya sudah mencoba nih melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, membuat RPP itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian saya juga sudah mencoba memetakan minatnya dan begitu juga dengan profil belajarnya. Gitu Bu Era. Oh, jadi Ibu Zia nih sudah bagus ya Bu Zia ya. Sudah memetakan anak didiknya menurut profilnya, menurut minatnya. Terus kalau dengan media pembelajaran bagaimana Bu Zia? Apakah sudah juga disiapkan? Kalau tentang media pembelajaran sebenarnya saya juga sudah memakai media-media yang bervariasi ya Bu Era.
saya sudah menggunakan media sesuai konten-konten yang berbeda, sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa tersebut sebenarnya. Iya, wah keren sekali ya Bu Zia ya, sudah memetakan, sudah menyiapkan media pembelajaran bervariasi. Itu seharusnya anak-anak itu lebih bersemangat ya Bu Zia dengan Iya. di media itu ya. Tapi Iya, masih makanya. ada juga ya yang belum aktif begitu ya. Iya. Di mana Iya. salahnya itu Bu Era? Nah, jadi Bu Zia tuh merasa kurang maksimal begitu ya Iya. dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas usia. Jadi menurut Bu Zia sekarang ini ya yang dikatakan tadi anaknya belum aktif, belum maksimal berarti itu ya menerapkan pembelajaran prestasi. Menurut Bu Zia yang dikatakan berhasil atau maksimal seperti apa ya pembelajaran prestasinya? Menurut saya Bu Era, pembelajaran itu dikatakan berhasil tuh apabila anak-anak saya, semua murid saya itu bisa memahami konsep-konsep yang saya ajarkan dan mereka itu mengikuti pembelajaran itu dengan senang, dengan bahagia, begitu Bu Era. Oke, jadi anak-anak itu semangat dan bahagia ya. Itu merupakan cerminan keberhasilan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang untuk memaksimalkan itu dan membuat anak-anak semangat dan bahagia tadi, apa aja yang udah Bu Zia lakukan? Seperti itu tadi Bu Era, sebetulnya saya sudah melakukan pembelajaran itu, sudah berusaha membuatnya sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai dengan minat, sesuai dengan profil belajar anak tersebut sebenarnya Bu Era, dan sudah menyediakan konten-konten yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Oh, berarti Ibu Zia sudah sediakan semua ya? Tadi udah. Jadi alternatif lain yang Ibu lakukan untuk membuat anak itu lebih aktif dalam pembelajaran itu bagaimana Bu Zia? Alternatif lainnya? Sepertinya saya mungkin akan lebih mencoba lagi ya Bu Era. Mungkin memang saya sudah membuat pembelajaran itu sesuai dengan minatnya, mungkin profilnya, tapi mungkin masih sebagian anak ternyata saya memetakannya bisa jadi itu masih salah. Yang sebetulnya minatnya mungkin itu di audio, saya malah membuatnya di video, mungkin bisa jadi seperti itu Bu Era, sehingga mereka kurang tertarik tadi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin ke depannya saya akan lebih berusaha lagi mencari referensi-referensi bagaimana sih sebetulnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini yang baik gitu Bu Era. Wah, bagus sekali ya. Berarti Ibu Fauzia sudah mau mencari ya solusinya bagaimana untuk membuat anak itu lebih aktif lagi ya. Nah, untuk persiapan ini untuk lebih mengaktifkan anak tentang pemberdayaan, apa langkah-langkah lagi yang akan Ibu siapkan agar anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama tentu saya akan lebih dahulu merencanakannya ya Bu Era. Merencanakan pembelajaran itu. RPP-nya ya Bu ya? RPP-nya maksudnya ya? Saya akan membuat RPP, memetakan pembelajaran anak sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajarnya. Dan kemudian mungkin apabila ini juga belum berhasil, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain mungkin Bu Era, guru-guru lain minta pendapat kepada mereka bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini yang baik gitu. Wah, bagus ya. Jadi kapan nih Ibu Zia akan menyiapkan RPP-nya dan berkolaborasi dengan teman sejawatnya tadi?
Saya akan melaksanakannya secepatnya mungkin ya Bu Era. Secepatnya saya akan membuat RPP tersebut dan saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Bisa jadi besok ketika mau masuk kelas begitu atau ketika di jam istirahat saya akan berkolaborasi, bertanya dengan teman-teman rekan sejawat. Oke, mantap Bu Zia ya. Bu Zia sudah ada gambarannya ya Bu Zia ya. Ke depannya bagaimana? Iya, iya Bu Era. Kira-kira nih Bu Zia ya, sebentar ya, tentang diskusi kita kali ini, menurut Bu Zia, apa yang Ibu Zia dapatkan dari hasil diskusi kita kali ini? Banyak sekali ya Bu Era. Yang tadi awalnya saya masih bingung, galau, loh saya udah mencoba ini kok belum berhasil gitu. Tapi ternyata ketika saya berdiskusi dengan Bu Era, muncullah ide-ide tadi yang akan rencana-rencana aksi yang akan saya laksanakan besok supaya saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik, begitu Bu Era. Wah, keren ya Bu Zia ya. Selamat ya Bu Zia ya yang sudah mendapatkan gambaran yang jelas untuk bagaimana membuat anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih ya Bu Zia ya yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada sore ini. Iya Bu Era, saya yang sangat berterima kasih pada Bu Era. Sama-sama Bu Zia. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Era.